Shalom warga kerajaan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita semua dalam kondisi yang sehat. Tapi tetap ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kingdom Community kita pada minggu ini, itu materinya diambil dari materi khotbahnya Pastor Rendra Himawan yang disampaikan minggu lalu kemarin dengan tema Shift in Grow. Artinya ada suatu pergeseran dalam pertumbuhan. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan pembuka. Bayangkan jika kita masih memakai sepatu anak kecil yang berbunyi nyit, 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 nyit. Lalu kemudian dengan kondisi kita yang sudah dewasa seperti ini, kondisi Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa seperti ini, kira-kira apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan bagaimana pendapat orang lain terhadap kita ketika kita masih memakai sepatu yang berbunyi nyit, 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 demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan itu bersama dengan anggota Komsel Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan ayat pembuka kita itu terambil dari 1 Korintus 13 ayat 11, saya akan bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan itu adalah merupakan suatu pergeseran yang membawa kita kepada sesuatu yang menuju keadaan yang jauh lebih baik lagi, pergeseran kepada sesuatu yang menuju yang jauh lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat, kalau kita alami dalam konteks pertumbuhan kerohanian kita, tentunya harus terjadi dalam kehidupan kita bahwa hidup kita harus semakin hari semakin bergeser ke arah Kristus, semakin hari semakin bergeser ke arah Kristus supaya kehidupan kita jadi sempurna suatu ketika nanti sama seperti Kristus. Ada satu ayat yang akan saya bacakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 sampai 15, di mana ini merupakan tema bulan kita bulan ini, yaitu grow, bahwa maka kita tidak lagi seperti anak-anak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita semakin lama akan semakin menyerupai Kristus yang adalah kepala daripada tubuhnya sendiri, yaitu adalah hidup kita masing-masing. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama yaitu from law to love. Artinya dari hukum kepada kasih. Waktu kita anak-anak, cara berpikir kita itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita melakukan segala sesuatu itu, taat kepada sesuatu itu karena kita takut terhadap hukuman. Jadi aturan yang kita jalankan itu semata-mata karena kita takut supaya kita tidak dihukum. Tapi ketika kita bergeser dari anak-anak menjadi dewasa, maka sistemnya sudah berubah lagi. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kita takut dihukum lagi, tetapi itu karena kita mengasihi. Jadi contohnya begini, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita setelah itu berbuat baik, taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu kita lakukan bukan lagi karena kita takut dihukum, tapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Satu ayat yang saya akan bacakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab itu kita tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati jika tidak ada kasih dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, from mind to his truth. Artinya dari kebenaran sendiri kepada kebenaran Tuhan. Waktu kita kecil, kita lebih kepada egosentris. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu karena itu saya merasa benar, makanya saya lakukan. Tetapi kalau kita sudah bergeser kepada sesuatu yang menjadi ketika kita sudah dewasa, maka otomatis egosentris kita itu harus kita tinggalkan. Dan kita harus menggantinya dengan teosentris. Artinya bahwa kebenaran yang saya lakukan bukan berdasarkan kebenaran saya, tetapi kebenaran yang saya lakukan
semata-mata itu kebenaran Tuhan. Satu ayat yang saya akan bacakan di dalam Yesaya 50 ayat 11. Di situ dikatakan begini bahwa berhati-hatilah kita yang hidup dengan cahaya kita sendiri, kita yang menghangatkan dengan api kita sendiri, maka upah seseorang yang demikian adalah kita akan berbaring dalam siksaan yang hebat. Mari kita tidak lagi berdiri di atas kebenaran kita sendiri, tetapi kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sepanjang kehidupan kita mengikuti Kristus. Lalu yang ketiga adalah from monologue to dialogue. Artinya begini, bahwa ketika kita masih anak-anak, itu kita punya satu kebiasaan yang kita sukai adalah sukanya supaya mau didengar. Tetapi ketika kita berpindah kepada orang yang sudah dewasa atau menjadi pribadi yang sudah dewasa, maka kita harus mengimbangi. Kita bukan hanya mau didengar, tetapi kita juga harus mau mendengar. Saya kasih contoh di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita tidak lagi hanya menyampaikan pergumulan kita, mengatakan apa yang menjadi isi hati kita, terus kita yang dominan berkata-kata, tetapi ada waktu di mana kita harus diam dan biarkan Tuhan berbicara. Biarkan Tuhan ngomong sesuatu kepada kita. Saya akan bacakan satu ayat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus punya perubahan yang drastis supaya kita berpindah dari anak-anak menjadi orang yang dewasa. Kita lakukan ketiga hal ini, di mana kita dari aturan kita pindah kepada kasih, dari kebenaran yang berpusat kepada diri sendiri kita berpindah kepada kebenaran yang berpusat kepada Tuhan, dan dari monolog kita pindah kepada dialog. Oleh sebab itu, mari kita bawa hidup kita supaya hidup kita bisa mengalami pergeseran-pergeseran yang benar, dan kita semakin hari tentunya semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Saya akan bacakan. Yang pertama, dari ketiga hal yang harus mengalami pergeseran di atas yang tadi, bagian mana yang lebih menjadi sesuatu yang sulit untuk kita bisa lakukan? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita ditegur oleh orang lain, supaya kita tidak lagi menjadi pribadi yang selalu berpegang pada kebenaran sendiri? Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara ketika ditegur atau diberi masukan atau dinasihati? Yang ketiga, komitmen apa yang harus kita miliki untuk kita bisa mengalami pergeseran yang membawa kita kepada pertumbuhan menuju kepada keserupaan dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara bisa diskusi 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan, dan saya percaya itu pasti akan menguatkan iman kita sesama komsel yang ada, dan Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh bersama. Dan yang paling terakhir, mari kita sempatkan waktu kita untuk kita sepakat berdoa. Ada beberapa pokok doa yang saya akan bacakan, nanti kita bisa berdoa bersama. Yang pertama, berdoa supaya kita semua bisa selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepekaan, supaya kita bisa mendengar suara-suara Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa bagi gembala Surabaya, terus kemudian kita berdoa buat gembala-gembala wilayah, gembala sektor, dan gembala-gembala komsel. Lalu kemudian kita juga berdoa supaya ada pergerakan yang terjadi, devotional life, lalu kemudian family devotion itu bisa aktif terjadi dalam komsel maupun setiap rumah tangga yang ada. Lalu kemudian kita juga berdoa untuk ibadah online, ibadah onsite, tetap menjadi berkat bagi jemaat, dan jemaat bisa tetap bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian kita juga berdoa supaya proses daripada vaksin untuk tahap selanjutnya itu bisa berjalan sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Lalu kemudian yang terakhir kita berdoa supaya bangsa kita, bangsa Indonesia, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, dan semua tim yang bekerja bersama beliau, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, itu boleh diberi hikmat dari Tuhan supaya bisa menjalankan tugas dan membawa bangsa ini menuju kepada kesejahteraan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah materi ini boleh menjadi makanan rohani bagi pertumbuhan kami semua yang berada di setiap komsel daripada
pelayanan daripada Rock Ministry yang ada di Surabaya. Kami berdoa supaya ada pergeseran yang terjadi dalam pertumbuhan kita, dari anak-anak menjadi dewasa. Kami tidak lagi hidup takut dihukum, tetapi kami hidup karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak hidup di dalam berpusat kepada diri kami sendiri, tetapi hidup kami berpusat kepada Engkau. Bahkan kami tidak egois Tuhan, kami tidak mau hanya kami yang didengar, tetapi kami juga mau supaya kami mau mendengar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah materi ini boleh menjadi bahan bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga lewat diskusi oleh materi ini, itu boleh ada terjadi pertumbuhan rohani bagi setiap kami yang ada di Komsel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.